semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu Retail Talk. Hari ini kami mau membahas sesuatu yang menarik di dunia bisnis, yaitu strategi bisnis di era modern. Nah, kita akan membahas tentang inovasi, peluang, dan juga tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Bisnis retail saat ini berkembang pesat banget ya teman-teman ya. Kita udah ngerasain banget nih kalau kita perlu sesuatu atau mau beli sesuatu, kita nggak perlu jauh-jauh datang ke toko, kita tinggal pesen aja, klik langsung sampai. Nah, dengan perkembangan ini pasti bisnis retail juga harus adaptif ya dengan perkembangan teknologi. Tapi kali ini aku nggak sendirian, aku akan ditemanin dengan 6 orang teman aku. Kita kenalan dulu ya satu-satu. Mungkin bisa dari Kakak Syifa dulu. Halo, aku Syifa. Aku tertarik dengan perilaku konsumen dan bagaimana bisnis memahami kebutuhan mereka. Selanjutnya dari Kavi. Halo, aku Kavi. Aku bakal bahas soal digitalisasi dan peran teknologi di dunia retail. Selanjutnya Alpis. Halo, aku Alpis. Aku fokus di strategi pemasaran dan branding retail. Wah, selanjutnya Nengsi. Halo semua, aku Nengsi. Aku akan fokus di strategi harga dan promosi. Halo Nengsi. Selanjutnya ada Adit. Halo semua, aku Adit. Aku tertarik di manajemen stok dan rantai pasok bisnis retail. Wah, yang terakhir ada Lesa. Halo semuanya, aku Alesa. Aku akan bahas arah masa depan dan keberlanjutan dalam bisnis retail. Oke teman-teman, kita udah kenal ya sama teman-teman aku satu-satu. Ada Alpis, ada Kavi, ada Adit, ada Syifa, ada Nengsi, dan ada Lesa. Dan teman-teman aku di sini akan membawakan topik tentang bisnis retail dan mereka udah punya bagian sendiri nih untuk membahasnya ya. Oke, baik, kita mulai dari dasar dulu kali ya. Menurut kalian apa sih yang paling membedakan antara bisnis retail modern dengan yang tradisional? Oke, untuk membahas ini mungkin aku bisa mulai dengan dari Alpis dulu. Oke, kalau bagi saya atau menurut saya, kalau dulu bisnis retail lebih fokus pada toko fisik dan penjualan langsung. Sekarang semuanya sudah bergeser ke model omnichannel, artinya konsumen bisa belanja lewat toko, website, bahkan aplikasi. Ini membuat bisnis harus mampu hadir di berbagai platform agar tetap kompetitif. Oh iya, berarti sekarang bisnis itu udah merangkap ya di dunia online ya. Sekarang ada website kayak mungkin Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan mereka juga harus berkembang biar kompetitif ya menghadapi kompetitornya masing-masing. Wah, mungkin bisa ditambah ini dari Kakak Syifa. Nah, betul banget nih, sekarang pelanggan menuntut kemudahan dan pengalaman yang cepat. Mereka mau bisa belanja kapanpun, dimanapun. Jadi kunci retail modern adalah kecepatan, kenyamanan, dan personalisasi. Berarti lebih fleksibel ya, kita bisa mau mesen barang dimanapun dan kapanpun, tinggal klik aja. Menarik nih, jadi sekarang tuh pelanggan punya banyak pilihan dan bisnis juga harus lebih fleksibel ya. Kalau bicara soal fleksibilitas, nggak lepas dari yang namanya teknologi. Karena teknologi itu memudahkan kita banget. Dan juga mulai dari point of sale, digital pembayaran tanpa uang tunai ya. Sekarang bisa pakai kris, terus juga pakai e-wallet yang tersedia. Dan bagaimana sih peran teknologi dalam mengubah strategi bisnis retail? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kavi. Tentu, teknologi punya peran besar, mulai dari sistem point of sale digital, pembayaran tanpa uang tunai, sampai data analitik yang membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan. Misalnya, toko bisa tahu produk apa yang paling diminati atau jam berapa pelanggan paling aktif belanja. Dari situ, mereka bisa menyesuaikan strategi promosi. Berarti kita juga harus tahu nih perilaku konsumen ya, di jam-jam berapa aja ramenya gitu. Mungkin biasanya di jam ini ya, jam pulang kerja. Kan kalau misalkan kita buka bisnis kopi gitu ya, kayak kafe nih, mungkin rame di hari weekend, Sabtu Minggu, atau mungkin di jam-jam pulang kerja, misalkan orang nongkrong dulu ya, atau anak kuliahan gitu. Terus juga sekarang orang tuh lebih senangnya pakai kris nggak sih? Iya kan ya, kalian ada yang megang uang cash? Enggak. Ya jarang banget kan ya,
Kadang tuh orang lebih sukanya pakai, Mbak bisa kris nggak? Kalau nggak bisa, nggak dulu deh gitu kan. Bahkan jajan 2000 pun pakai kris. Siapa nih yang jajan 2000 pakai kris? Banyak. Begitu ya teman-teman ya, bahkan sampai uang pun sekarang bisa lewat digital. Mungkin bisa ditambahin lagi oleh Nengsi. Ini bahkan promosi sekarang sudah bergantung pada media sosial. Banyak brand menggunakan influencer management atau content marketing untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi promosi bukan hanya soal potongan harga, tapi soal engagement juga. Betul. Kalau untuk Kakak Shiva gimana? Nah, dan jangan lupa interaksi digital juga harus tetap ramah dan cepat. Chatbot atau customer service bot online bisa jadi solusi asal tetap memperhatikan kualitas responsnya. Oh iya betul. Jadi biar bagaimanapun walaupun kita online gak ketemu secara langsung dengan pelanggan, tapi kita juga tetap harus memberikan pelayanan yang baik sama mereka. Pasti kan ada yang admin jualan gitu. Kalau misalkan kalian nanggepin pelanggan yang gak ramah, cuek, pasti orang juga males nggak sih belinya walaupun online ya kan ya. Jadi tetap pelayanan kepada pelanggan itu yang harus kita utamakan, karena yang akan membeli barang-barang yang kita jual siapa kalau bukan pelanggan, ya nggak teman-teman? Iya betul. Jadi jangan lupain yang namanya pelayanan. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling sering nih menarik pelanggan, yaitu ada harga dan promosi. Pasti kan para penjual atau pembisnis buat ramein jualannya itu kita ada ngadain dari harga dan promosi. Kalau menurut Nengsi, strategi harga apa yang paling efektif di era modern itu? Sekarang banyak retail yang menggunakan dynamic pricing, yaitu harga yang bisa berubah tergantung permintaan, waktu, atau tren. Misalnya, harga bisa turun di jam sepi atau di jam sibuk. Mungkin bisa ditambahin lagi. Selain itu, strategi seperti flash sale, buy one get one, atau voucher digital juga terbukti efektif nih untuk menarik pelanggan, terutama di platform online. Oh, flash sale tuh maksudnya yang kayak ini ya, jual cepet gitu ya. Iya. Itu juga ada yang 99, 11. Mungkin itu juga trik nih buat menarik pelanggan. Kan biasa kita yang cewek-cewek suka banget yang promosi-promosi gitu ya nggak sih? Iya. Jadi kita juga harus tahu nih jam-jam kapan naik harga, kapan turun harga gitu. Atau mungkin di jam-jam sibuk ya. Terus juga tambahin promosi-promosi yang menarik untuk menarik pelanggan. Terus mungkin Adit bisa tambahin lagi, Dit. Tapi strategi harga juga harus disesuaikan dengan ketersediaan stok. Jangan sampai sudah promosi besar-besaran, tapi stoknya habis. Itu bisa menurunkan kepercayaan pelanggan, jadi promosi dan manajemen stok harus juga beriringan. Oh, jadi promosi yang kita adakan dengan stok yang mau kita sediakan tuh harus sama ya, harus beriringan. Jangan sampai nanti stoknya habis, tapi promosinya berjalan. Pasti kan pelanggan bakal kecewa ya. Aku juga pernah sih ngalamin di waktu itu lagi ada flash sale. Udah cepet-cepetan nih, tapi ternyata barangnya habis. Harusnya kan mereka bisa lebih pintar nyediain stoknya ya. Jadi kan kita nggak kecewa. Nanti pas mereka mau adain flash sale berikutnya, kita udah males karena udah takut kehabisan stok. Mungkin kalau untuk para pembisnis nih atau teman-teman sekalian di masa depan mau buka bisnis, bisa untuk lebih di-prepare lagi stoknya ya, biar nggak kehabisan. Oke, gitu ya Adit ya. Seru banget nih. Nah, itu tuh nyambung banget ke topik berikutnya, yaitu rantai pasok. Nah, kalau menurut Adit, gimana sih bisnis retail itu bisa memastikan ketersediaan produk tetap terjaga gitu? Sekarang banyak perusahaan menggunakan sistem investor manajemen otomatis. Dengan sistem itu, perusahaan bisa tahu kapan stok menipis dan kapan harus restock. Selain itu, kolaborasi dengan supplier lokal juga penting. Memudahkan, selain memangkas biaya logistik, hal itu juga bisa memperkuat hubungan bisnis dan mendukung ekonomi daerah. Oh gitu. Mungkin kalau masalah pasok stok ini bisa dilihat pakai sistem digital gitu ya. Sekarang bisa kelihatan kan yang kayak, aku kurang ngerti juga sih. Tapi biasanya kan kalau setiap perusahaan itu bisa tahu ya stoknya tinggal berapa, penjualannya berapa, pemasukan mereka berapa. Jadi ini ada hubungannya juga dengan digital ya. Pasti pakai, entah mereka punya aplikasi yang untuk memantau penjualan atau manajemen penjualannya mereka. Kalau dari Kahfi gimana? Mungkin bisa tambahin lagi? Oke, aku akan menambahkan sedikit
Sistem berbasis cloud juga memudahkan koordinasi antara gudang, toko, dan supplier secara real time. Jadi data bisa langsung diperbarui dan keputusan bisa diambil lebih cepat. Gitu. Berarti tuh kan bener ya. Berarti digital juga ngaruh teman-teman. Jadi nanti nih buat para pembisnis di masa depan, kita harus lebih adaptif dengan teknologi. Karena sekarang orang-orang tuh udah melek sama teknologi ya teman-teman ya. Jadi biar penjualan kita juga nggak ketinggalan zaman gitu. Kita nggak bisa kalau terus-terusan jadi pembisnis yang cuman ngandelin tradisional. Mungkin cuman ada toko fisiknya doang. Sekarang kita mungkin harus lebih berinovasi dengan nyediain toko online gitu. Mungkin juga adain promosi-promosi biar menarik para pelanggan. Wah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Gak berasa banget ya teman-teman ya. Tapi yang ini gak kalah penting teman-teman. Untuk masa depan bisnis retail. Mungkin untuk Lesya, apa sih tren yang akan berkembang ke depannya? Kira-kira nih menurut kamu? Untuk masa depan bisnis retail itu ada dua hal besar. Yang pertama, digitalisasi berkelanjutan dan kesadaran lingkungan. Konsumen sekarang lebih peduli pada isu berlanjutan. Mereka memilih brand yang ramah lingkungan, yang menggunakan kemasan daur ulang, atau yang mendukung produk lokal. Selain itu, teknologi seperti virtual fitting room atau augmented reality shopping juga mulai diterapkan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan tanpa harus datang ke toko fisik. Bener ya teman-teman ya. Sekarang tuh orang udah pada melek banget sama yang namanya ramah lingkungan, kesehatan. Ya kan ya, sekarang anak Gen Z tuh pada takut sama yang namanya gula. Siapa di sini yang takut sama gula? Karena kita takut ya nanti kena diabetes. Terus juga sekarang kita udah mengurangi produk-produk yang nggak ramah lingkungan. Mungkin kita mengurangi produk plastik itu. Nah, makanya kita juga sebagai penjual tuh benar-benar harus bisa ngelihat nih perilaku konsumen sekarang. Karena emang bermacam-macam ya. Kalau orang tuh mau beli kayak misalkan aku mau beli minuman, nggak mau yang banyak gulanya, sekarang less sugar aja nggak sih demi kesehatan di masa depan. Iya kayak gitu. Terus juga sekarang tuh orang udah males datang ke toko ya kan ya, karena pertama mungkin tenaga, terus juga sekarang anak-anak tuh lebih senangnya rebahan, tinggal klik-klik aja. Paling orang kalau keluar mau beli makanan ya nggak sih teman-teman? Karena kalau misalkan mau beli baju di offline tuh biasanya harganya lebih mahal. Kalau misalkan di online kan kita bisa dapat harga lebih murah. Terus juga setiap toko tuh punya harga yang beda-beda. Kita bisa tinggal milih aja mana yang paling murah. Terus bisa pakai voucher promo lagi gitu. Mungkin kalau dari Kak Asyifa bisa ditambahin? Nah, setuju banget nih. Jadi di masa depan, retail bukan cuma tempat jual beli, tapi bagian dari gaya hidup yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Oke, kalau untuk Alpis gimana? Nah, dan sisi lain, perusahaan retail harus menjaga keseimbangan antara efisiensi digital dan hubungan emosional dengan pelanggan. Walau semuanya serba online, pelanggan tetap mencari pengalaman yang hangat dan manusiawi. Iya. Seperti yang kita tahu mungkin setiap pembisnis bakal utamain yang namanya pelanggan adalah raja ya kan ya. Berarti fokus kita sebagai pembisnis itu ya di pelanggan. Kita harus paham sama perilaku mereka. Kita juga harus memberikan pelayanan yang baik ya nggak sih? Coba kalau misalkan Adit jualan marah-marah, pasti pelanggannya pada kabur ya enggak? Atau enggak misalkan kamu jadi admin di online gitu, Mbak barang ini bisa nggak segini? Gak bisa, harganya segini. Kan kita memberikan pengalaman yang buruk kepada pelanggan. Pasti pelanggan nggak akan ada yang mau beli. Nah tetap ya teman-teman ya, adab itu yang paling utama. Berarti kita harus gimana sih caranya untuk membuat puas para pelanggan. Jadi ya itu balik lagi. Yang pertama adalah pelayanan kita ya teman-teman ya. Wah, pembahasan yang lengkap banget nih. Dari transformasi digital, terus juga strategi harga, manajemen stok, sampai yang berkelanjutan. Semuanya itu punya peran penting dalam keberhasilan bisnis retail modern. Oke, sebelum kita akhiri mungkin aku mau memberikan kesimpulan ya dari podcast hari ini. Dalam era modern yang serba cepat dan digital, bisnis retail tidak bisa lagi mengandalkan cara tradisional. Kita nggak bisa cuma ngandelin toko fisik yang kita buka aja ya teman-teman ya. Kita juga harus pinter nih untuk mengembangkan bisnis kita agar tetap bertahan dan tetap bisa
bersaing dengan para kompetitor. Terus juga setiap pelaku retail atau pembisnis perlu menerapkan strategi yang adaptif dan berorientasi pada pelanggan. Mungkin itu aja ya podcast kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.